secara agama juga beda, lingkungan juga beda, budaya semuanya berbeda. Tapi bisa menjadi tujuan hijrah kalau la yuzlam, ya, tidak dizolimi di sisinya seorang pun. Wahia ardu sidqin, dan tanahnya atau negerinya adalah tanah atau negeri kejujuran. Kalau kita lihat, dimulai dari maliknya, dilanjutkan dengan ardnya, ya, dimulai dengan manusianya, yang kedua baru negerinya. Fa inna biha malikan wa hiya ardu sidqin. Jadi kejujuran itulah yang mengikat, yang menjadi daya tarik bagi Nabi untuk menganjurkan para sahabatnya datang ke negeri yang jauh di Afrika sana. Wa hiya ardu sidqin. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fi, sampai Allah memberikan jalan keluar dari kondisi kalian saat ini. Kita akan lihat nanti bagaimana, rasanya sudah kita sampaikan ya. Kalau Rasulullah melakukan assessment, memberikan penilaian bahwa si fulan adalah raja yang adil, maka para sahabat pun akan melihat bagaimana tepatnya penilaian Rasulullah SAW terhadap seseorang yang hijrah, yang berangkat ke Habasyah, bukan hanya kalangan menengah ke bawah. Kalau kita lihat nama-nama ini, Ruqayyah hijrah ke Habasyah, padahal beliau putri Rasulullah. Utsman bin Affan, sosok yang tidak pernah terganggu atau diganggu oleh orang-orang musyrik, sehingga saat Utsman, Ruqayyah, Ja'far bin Abu Thalib dan nama-nama berikut ini hijrah, jadi sebuah berita besar, isu besar. Ada apa dengan pemimpin Quraisy? Ada apa dengan kondisi di Mekah? Sehingga tokoh-tokoh dan anak-anak tokoh di Mekah banyak yang memilih untuk meninggalkan kampung halamannya sendiri. Kalau yang hijrah dari Habasyah itu kalangan menengah ke bawah semua, mungkin efeknya tidak akan dahsyat. Tapi kalau anaknya Abu Sufyan hijrah, Ja'far anaknya Abu Thalib hijrah, Zubair bin Awam hijrah, ini nama-nama tokoh semua. Sahlah binti Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini seorang diplomat. Kalau sekarang mungkin Menlu, gitu ya. Suhail bin Amr itu seorang diplomat, negosiator, anak pejabat, anak tokoh, bahkan anak Rasulullah SAW pun hijrah. Ada 3 pesan yang sedang dikirim Nabi dengan hijrahnya nama-nama berikut, ya, dari sekian muhajirin yang ke Habasyah. Ada 12 laki-laki, 4 perempuan di gelombang pertama, ada 83 laki-laki dan 18 perempuan di gelombang berikutnya. Ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh Rasul dengan hijrahnya nama-nama besar. Pertama, lebih terlindungi dari gangguan. Lain ceritanya kalau bisnismen yang datang ke satu negeri dengan membawa uang, ya, investasi, visanya juga beda dengan visa suaka, dengan visa turis. Kalau visa turis ditanya rekening korannya mana, di saldonya ada berapa. Tapi kalau bawa uang untuk investasi disambut luar biasa. Yang kedua, melindungi muhajirin yang lemah. Mengirim pesan ke sahabat yang hijrah ke Habasyah dari kalangan menengah ke bawah bahwa kalian bukan orang-orang buangan Rasulullah sehingga diusir dari Mekah menuju ke Habasyah. Ada temannya, ada para pembesar yang bersamanya. Kemudian memberi pengaruh yang lebih besar di Habasyah supaya Raja Najasyi dan imigrasi di sana itu tidak meremehkan orang-orang yang datang dari Mekah, karena ini nama-nama besar, nama-nama tokoh dan anak-anak tokoh juga ada bersama mereka. Dan terakhir, menimbulkan gejolak sosial serius di Mekah yang pada akhirnya citra
dari pemimpin Quraisy itu jadi tercoreng karena tidak bisa menyediakan negeri yang kondusif dan tidak siap dengan perbedaan perbedaan keyakinan dengan masyarakat. Reaksi musyrikin Quraisy pertama mengirim teman Najasyi Amr bin As untuk melakukan ekstradisi. Kemudian Amr bin As ditemani Abdullah bin Abi Rabi'ah membawa berbagai hadiah. Ini sudah kita jelaskan semuanya pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sampai akhirnya, kalau terakhir sampai mana? Barangkali ada yang ingat? Sampai situ. Baik. Berarti sampai Ja'far diminta untuk presentasi di depan Raja Najasyi. Sampai sini kalau tidak salah ya. Raja Najasyi memanggil orang-orang Mekah karena Amr bin As itu memprovokasi orang-orang dari kampung halaman kami. Mereka meninggalkan agamanya, mereka meninggalkan negerinya, mereka datang ke negara Anda, dan kami khawatir kalau di negeri kami saja bikin rusuh, kami khawatir mereka bikin rusuh di negeri Anda. Kami minta tolong pulangkan orang-orang kami diekstradisi ke Mekah. Amr bin As diutus tujuannya untuk mengembalikan orang-orang Mekah. Tapi kata Najasyi, saya tidak akan mengembalikan mereka sebelum saya mendengar dari mereka. Inilah keadilan Najasyi yang tidak mendengar dari satu pihak, tapi mendengar dari dua belah pihak. Meskipun yang datang adalah temannya sendiri, Amr bin As itu teman masa lalu Najasyi. Meskipun Amr bin As datang dengan hadiah. Kita sampaikan di pertemuan terakhir bahwa kadang dalam mengambil keputusan, tiga hal ini sangat pengaruh besar. Kedekatan orang yang sedang punya perkara. Yang kedua, hadiah yang diberikan oleh orang yang sedang berperkara. Dan yang ketiga, bisikan dari orang-orang dekat. Pinternya Amr bin As, sebelum datang ke Najasyi, Amr bin As mengkondisikan ring pertamanya Raja Najasyi dengan memberikan hadiah. Sehingga kata ring satunya Raja Najasyi, betul, saya mendukung Anda untuk segera mengekstradisi. Apalagi Anda kenal dekat dengan Amr bin As, ini teman lama. Apalagi Amr bin As itu ngasih ke kita. Sementara kalau orang-orang muhajirin itu ya, mereka malah tinggal di negeri kita, mendapatkan manfaat dari keadilan negeri kita. Kalau Amr bin As ngasih ke kita, ini bukan hal yang mudah untuk menjadi decision maker kalau posisinya dipengaruhi tiga hal tadi. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah salah dalam menilai seseorang. Kata Nabi, "Fa'inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad." Dia tidak zalim. Kata Raja Najasyi, panggil semuanya, saya ingin mendengar dari mereka. Dipanggil para sahabat dan ditanya, kenapa kalian pergi dari kampung halaman kalian, dan agama apa yang membuat kalian meninggalkan negeri kalian sendiri? Hadirin jemaah Allah muliakan, majulah Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa bukan Utsman bin Affan? Kenapa bukan anaknya Abu Sufyan? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan Utsman bin Affan, bukan Zubair bin Awwam? Kenapa Ja'far bin Abi Thalib yang maju? Ja'far bin Abi Thalib cucu dari Abdul Muttalib, yang dulu Abdul Muttalib pernah berhadapan langsung dengan Raja Abrahah. Abrahah itu siapa? Kepanjangan tangan dari negara Habasyah, proksinya. Sehingga dengan naik di Ja'far, normal kalau kemudian ditelusuri nasabnya siapa yang sedang bicara tentang kita. Ini Ja'far bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib yang kakeknya dulu pernah berhadapan, satu-satunya orang yang berani berhadapan dengan Abrahah. Abrahah yang mana? Abrahah dulu yang jadi pemimpin di Yaman, yang menyerang Ka'bah tapi dibinasakan. Sehingga akar sejarahnya itu membuat orang-orang Habasyah juga mereka segan begitu ya dengan sosok Ja'far bin Abi Thalib. Kata Ja'far, Bapak Ibu bayangkan kita diminta untuk presentasi menjelaskan tentang agama Islam di depan penguasa yang petugas protokolernya hanya memberikan waktu beberapa menit saja.
Ja'far kemudian menjelaskan Islam dalam 5 paragraf. Ini sebetulnya yang membagi paragrafnya kita saja. Ja'far sendiri ya bicaranya langsung semua. Tapi begitu sistematis Ja'far dalam mempresentasikan agama Islam. Ayyuhal Malik, wahai Tuan Raja, kunna qauman ahla jahiliyah, na'budul asnam, wa na'kulul maita, wa na'til fawahish, wa naqta'ul arham, wa nusi'ul jiwar, wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if, fa kunna ala dhalik hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Fada'ana ila Allah linuwahidahu wa na'budahu wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan wa amarna bisidqil hadith wa ada'il amanah wa silatir rahim wa nahana 'anil fawahish fasaddaqna wa amanna bihi wa taba'nahu 'ala ma ja'a bihi min Allah. Fa'ada 'alaina qaumuna fa'adzabuna wa fatanuna 'an dinina liyarudduna ila ibadatil awthan. Falamma qaharuna wa zalamuna wa dayyaqu 'alaina kharajna ila biladik wa ikhtarnaka 'ala man siwa wa raghibna fi jiwarika wa rajawna alla nudlama indak. Selesai. 5 paragraf. Yang pertama, Ja'far menjelaskan tentang dark age, masa lalu yang kelam, latar belakang, selayang pandang tentang masa lalu kami sebelum kami berubah. Ayyuhal Malik, wahai Tuan Raja. Panggilannya menghormati kebiasaan di sekitar. Walaupun itu rajanya orang Habasyah, tapi sebagai pendatang juga mengakui status kekuasaannya. Ayyuhal Malik. Kunna qauman, nah ini juga penting, termasuk sunnah Nabi. Kalau orang itu punya status, maka statusnya digunakan. Panggilannya menggunakan status itu. Kita punya teman, sekarang temannya misalnya jadi gubernur, ya, panggilnya Pak Gub, dia jadi wali kota, Pak Wali. Itu termasuk. Muhammad SAW berteman dengan Abu Bakar, tapi statusnya kemudian menjadi utusan Allah. Teman dekatnya kalau memanggil itu bukan lagi wahai Abul Qasim, wahai Muhammad, tapi dengan status ya Rasulullah. Beliau punya istri, istrinya memanggil ya Rasulullah. Beliau punya anak, anaknya juga memanggil ya Rasulullah. Ini status yang dianjurkan digunakan dalam panggilan kalau seseorang memiliki status itu. Kalau dia punya posisi sebagai pimpinan, siap komandan, termasuk sunnah tersebut. Ayyuhal Malik. Ja'far mengajarkan Ayyuhal Malik, menggunakan panggilan yang diakui di lingkungan. Ayyuhal Malik, kunna qauman ahla jahiliyah. Dulu kami adalah kaum jahiliyah. Kita pernah membahas jahiliyah itu bukan orang yang bodoh. Jahiliyah itu adalah orang yang, bahasa Inggrisnya ignorant, orang yang pura-pura tidak tahu, orang yang tidak peduli dan tidak mau tahu. Karena kalau bicara intelektual, banyak orang Arab di zaman jahiliyah itu yang cerdas-cerdas. Cerdas dalam merangkai syair, cerdas dalam menyusun strategi tempur, cerdas dalam mencari uang, cerdas dalam berdagang, gitu. Sehingga jahiliyah bukan orang yang bodoh dalam arti Adidas, IQ di bawah dasar, gitu ya. Bukan orang-orang yang nggak paham, justru orang yang intelektual, tapi mereka tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmunya hanya ilmu yang duniawi, tapi ilmunya tidak terkoneksi dengan langit. Jahilnya di sana. Jahilnya itu bukan dalam urusan duniawi. Jahilnya dalam urusan dunia ini ada penciptanya, dunia ini ada aturan Allahnya, dunia ini bukan segala-galanya. Setelah dunia nanti ada akhiratnya, ada pertanggungjawabannya. Jahilnya di sana, bukan jahil dalam urusan dunia. Dengan makna jahiliyah seperti ini, maka jahiliyah di zaman dulu ini
selesai dan berhenti. Oh, jahiliyah mah masa lalu, sekarang sudah tidak jahiliyah lagi. Jahiliyah itu situasi saat seseorang hanya menguasai ilmu duniawi, faham tentang seluk-beluk dunia, tapi dia tidak peduli, dia cuek, dia memutus hubungan dengan sesuatu yang di luar dunia, dengan langit, dengan akhirat, dengan alam kubur, dengan siratal mustaqim. Dia nggak peduli dengan itu semua. Inilah makna jahiliyah. Sehingga walaupun di abad 21, ya, kalau sifat ini ada, maka masih jahiliyah. Bahkan seorang sahabat pernah disebut oleh Nabi, inna fika ruhun jahiliyah. Sungguh dalam dirimu masih ada jejak-jejak kejahilian. Sahabat masih ada yang disebut jahiliyah. Kenapa? Gara-gara rasis ke Bilal bin Rabah. Gara-gara memanggil Bilal dengan sebutan yabna amatis sauda, hei anak budak perempuan yang kulitnya hitam, negro tadi ya, budak negro tadi ya, budak hitam tadi ya. Sehingga Bilal laporan ke Rasulullah, kata Bilal, kata Rasulullah, sini Abu Zar al-Ghifari, sini, inna fika ruhun jahiliyah. Panggilanmu itu menunjukkan dalam dirimu masih ada jejak-jejak dan sisa-sisa kejahilian. Bahkan sudah syahadat, bahkan sudah muslim pun tidak menutup kemungkinan sisa jahiliyah itu masih ada. Jadi jahiliyah bukan sebuah masa yang selesai dengan kedatangan Rasulullah SAW, tapi jahiliyah adalah tadi keduniawian, tidak terkoneksi dengan agama, tidak memikirkan akhirat, tidak berhubungan, tidak menyertakan dan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua makna jahiliyah. Sehingga Ja'far bin Abi Thalib kemudian mendefinisikan jahiliyah itu dengan beberapa contoh-contoh perbuatan. Na'budul asnam, kami dulu jahiliyah. Pertama, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maita, kami dulu memakan bangkai. Tidak peduli dengan masalah kebersihan, kesehatan, nutrisi, gizi. Itu jahiliyah juga. Bangkai dimakan, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang, silakan. Wa na'til fawahish, dan kami melakukan perbuatan-perbuatan nista. Zina perbuatan jahiliyah, selingkuh perbuatan jahiliyah, gitu ya. Kalau zina saja perbuatan jahiliyah, apalagi yang sesama jenis, itu lebih jahiliyah tadi. Wa na'til fawahish, wa naqta'ul arham, memutus silaturahim, tidak berkomunikasi dengan kerabat, tidak nelfon orang tua, tidak nelfon, putus hubungan dengan menantu, jelek hubungan dengan mertua, dengan kakak gara-gara warisan, akhirnya memprovokasi anak, tong datang dari ke si mam maki dan gitu. Itu jahiliyah. Wa naqta'ul arham, wa nusi'ul jiwar, mengganggu tetangga. Sudah jam 10 tapi masih ribut, bikin acara yang mengganggu tetangga, gitu ya. Itu juga jahiliyah. Atau punya limbah yang baunya sampai ke rumah tetangga, itu juga jahiliyah. Wa nusi'ul jiwar. Atau punya kendaraan tapi nggak punya tempat parkir sehingga tetangga untuk keluar dari rumah itu susah, itu juga jahiliyah. Wa nusi'ul jiwar. Atau talang airnya jatuh, airnya itu semua ke kebun, ke halaman tetangga, itu juga jahiliyah. Atau rumah tetangga satu lantai, rumah kita 2 lantai, tapi kita nggak pasang tirai sehingga bisa melihat tetangga dari atas, itu juga jahiliyah. Mengganggu privasinya juga jahiliyah. Dan semua bentuk gangguan kepada tetangga. Atau selalu digibahi oleh tetangganya karena CCTV yang terbaik katanya adalah mata tetangga. Itu juga jahiliyah. Wa nusi'ul jiwa, wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if, yang kuat menerkam yang lemah, mentang-mentang punya sesuatu sehingga menindas yang bawah, itu juga jahiliyah. Kalau kita
kita lihat contoh-contoh jahiliyah yang disebutkan oleh Ja'far di depan raja, yang sifatnya hablum minallah satu, sisanya hablum minannas semua. Hablum minallah na'budul asnam, hablum minannasnya ya natil fawahish, naqta'ul arham, nusibul jiwa, wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if. Tentang tidak ada bapaknya, sudah meninggal dunia, kemudian anak ini yatim, kemudian diambil harta orang tuanya dengan alasan kita yang mengelola hartanya, kita yang menjaganya, jadi habis, tidak disisakan. Wa yaqulul qawiyyu minna dha'if. Tentang yang jadi lawan perkara itu gak punya channel, gak punya, tidak punya networking, gak punya kekayaan, gitu ya. Akhirnya dia ditindas, itu jadi dia. Tentang punya kenalan orang dekat, kemudian lahannya diserobot, diambil, diganti namanya atas nama kita, itu jadi dia. Wa yaqulul qawiyyu minna dha'if fakunna 'ala dzalik. Demikianlah kondisi kami dulu. Kira-kira kalau Raja Najasyi mendengarkan contoh-contoh jahiliyah seperti ini, bagaimana perasaannya? Common sense. Ini sesuatu yang beda negara, beda budaya, beda agama, tapi kalau mendengarkan hal seperti ini, oh itu sesuatu yang buruk kalau begitu. Betul. Yang dipilihnya bukan begini. Dulu kami tidak sholat, dulu kami tidak sahur, dulu bukan itu. Tapi yang dipilih adalah yang kejahiliahan yang fitrah manusia itu pasti tidak akan suka. Siapapun, dimanapun, kapanpun, kalau mendengarkan contoh-contoh ini pasti langsung jijik, harus ditinggalkan memang yang seperti itu. Dan inilah cerdasnya Ja'far bin Abu Thalib dalam memilih contoh-contoh jahiliyah ketika menjelaskan Islam, ketika mempresentasikan ajaran Islam. Dan ini hasil didikan Universitas Rasulullah SAW. Betul. Sekarang kan banyak training presentasi yang menarik, yang singkat, padat, tapi munel, isinya dalam dan seterusnya. Hasil didikan Rasulullah SAW. Termasuk didikan Rasul itu hikmah. Yang namanya hikmah mengatakan sesuatu di tempat yang tepat. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalun maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataan yang tepat dan setiap kata ada tempat yang tepat. Sehingga banyak hadis Rasulullah SAW itu yang kalau dikumpulkan semua kita jadi bingung sendiri kalau tidak paham konteksnya. Kalau Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling baik? Ada hadis mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Kumpulkan hadis lain lagi, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Hadis yang lain lagi, khiyarukum ahasinukum akhlaqo. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kumpul hadis lain lagi, kok bisa beda-beda? Jadi yang terbaik yang mana? Kalau kita paham konteksnya, Rasulullah ketika berbicara melihat siapa audiensnya. Apa yang kurang dari audiens ini, maka itulah yang ditreatment oleh Rasulullah. Setiap obat ada dosisnya untuk orang-orang tertentu. Beda orang, beda obat lagi, beda dosis. Kalau Al-Quran itu generik. Kalau Rasulullah SAW sabdanya itu lebih spesifik, sehingga memahami konteks akan lebih utuh dalam memahami sabda Rasulullah SAW. Karena gurunya luar biasa, muridnya juga luar biasa. Memilih yang sesuai dengan konteksnya. Setelah cerita tentang masa lalu, ya, setelah menciptakan kondisi, membangun suasana yang kalau begitu memang buruk masa lalu kalian ya. Yang kedua, paragraf yang kedua, bagian yang kedua dalam presentasi Ja'far adalah hatta ba'atsallahu ilaina rasulah kunna ala dzalik. Kami kondisinya dulu seperti itu sampai akhirnya
Allah mengutus kepada kami seorang utusan minna, rasulan minna, dari lingkaran kami, bukan orang jauh yang datang ke negeri kami, orang yang selama ini ada di RT kami, orang yang selama ini ada di RW kami, orang yang selama ini ada di kecamatan kami, minna, dari kalangan kami. Karena dia ada di kalangan kami, maka track recordnya juga kami lihat. Satu, nasabnya. Dua, kredibilitasnya. Tiga, tanggung jawabnya. Empat, kehormatan dirinya. Sekali lagi, empat hal ini, kalau tadi bagian pertama itu common sense yang di negeri lain pun bakal diterima, maka empat sifat ini juga akan diterima dimanapun. Layak, pantas, tidak ada penolakan kalau ada nabi yang punya empat sifat ini. Jangankan nabi, bahkan seorang penguasa pun kalau punya empat sifat ini, orang itu akan lebih respect, akan lebih menghormati. Na'rifu nasabahu, karena dia dari lingkungan kami mengenal nasabnya. Jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Kalau na'rif nasabahu, artinya ini bukan keturunan dari orang tua, dari nenek moyang, dari kakek, dari buyut, dari bau, dari jagawareng, budak-budak, kekait sibul yang terlibat dalam prostitusi. Nasab, karena nasab itu nempel ke bapak karena pernikahan. Kalau perzinahan, nasabnya hilang, tidak ngejalur lagi ke jalur yang normal biasanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Hisham bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, seterusnya ke atas. Tidak ada satupun nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam yang terlibat dalam prostitusi, yang tergelincir dalam perzinahan. Na'rifu nasabahu. Dimanapun moralitas seperti ini sesuatu yang menarik, memikat hati pasti. Apalagi bagi seorang raja yang adil, Raja Habasyah yang sangat menjaga integritasnya, nasabnya. Yang kedua, wasidqahu, dan kejujurannya. Ya, tidak ada nabi yang pembohong, tidak ada nabi yang berdusta. Kalaupun nanti ada cerita tentang tauriyah itu jadi memberikan statement yang dimaksud oleh Nabi A, tapi yang difahami oleh yang mendengarkannya B. Itu namanya tauriyah, dan itu biasa digunakan dalam perang. Contoh, waktu Nabi sedang menggali informasi, kemudian yang ditanya itu nanya, kata orang yang sudah sepuh ini, kalian berdua siapa? Kalian berdua dari mana? Nabi dengan Abu Bakar. Kata Nabi, nahnu min ma, kami berasal dari air. Bukan orang Arab. Saat itu kebiasaannya, kalau ada orang bilang nahnu min ma, yang muncul di benak kepala adalah, oh berarti dia berasal dari Irak. Karena ma yang dimaksud itu negeri yang banyak airnya, ada sungai Efrat, sungai Tigris dari Irak. Kalau kita kan di mana? Dicai, oh berarti di toilet. Dari kalau orang Arab dari mana? Dari air, oh berarti dia aslinya dari Irak. Tapi saat Nabi mengatakan nahnu min ma, kalian dari mana? Kami dari air. Yang dimaksud oleh Rasulullah dari air mani maksudnya. Posisinya, konteksnya, saat Nabi ditanya seperti itu, ini situasi sedang perang, supaya tidak bocor informasi bahwa saat itu ada Nabi yang sedang berkeliling. Itu namanya tauriyah. Tauriyah itu bukan dusta, tapi juga nggak polos-polos banget. Saya tidak bilang dari Irak, saya maksudnya dari air mani. Tapi saat statement ini dikeluarkan, orang lain pahamnya beda.
dan pahami situasinya. Jangan setiap saat kemudian bertauriah hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Satu, dalam perang. Yang kedua, dalam konflik rumah tangga atau dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Istri nanya, "Papa, mama cantik nggak? Mama teh gendut nggak sih?" Misalnya lagi ngajar begitu ya. Nah, ini bisa makan seperti sedang perang. Bertauriah. Atau misalnya ibu masak, suguhkan ke suami, "Gimana masakannya, enak nggak?" Tauriah. Mau tauriah nak? Masya Allah, Bu, mau ayah di restoran bintang 5 siga kieu. Itu tauriah. Yang mau ayah kira aku keasinan siga kieu di restoran bintang 5. Tapi tidak polos dan tidak bohong juga begitu. Tauriah. Dan yang ketiga, saat mendamaikan mertua dengan pasangan kita sedang ribut, kita di tengah-tengah ingin mendamaikan. Tauriah itu menjadi sesuatu yang dibolehkan. Wasidqahu, dan kejujurannya. Kami mengenal nasabnya, kami mengenal kejujurannya. Bahkan kita cerita waktu awal-awal Rasulullah berdakwah, bagaimana misdaqiyah beliau, kredibilitas beliau itu bahkan diakui oleh orang-orang musyrik sekalipun. Waktu Nabi naik ke atas bukit Sofa, dipanggil semua penduduk Mekah, ada berita penting, bahaya. Kalau sekarang pakai kentongan, misalnya kantong. Kalau dulu dengan panggilan, "Ana nadhirul uryan, saya memberi peringatan yang telanjang, Nabi tidak buka baju, tapi kalimat itu biasa dipakai untuk memanggil orang. Orang kumpul, mereka bingung, "Ada apa Muhammad? Bahaya apa? Kok kami nggak dengar? Kok kami nggak tahu? Kok nggak ada bocoran sama sekali? Kok intelijen sama sekali nggak ngasih tahu? Kok ada yang tahu?" Setelah semuanya kumpul, Nabi nanya, "Ara'aitu law anna khairan khalfa hadzal wadi turidu an tughiru 'alaikum akuntum musaddiqin?" Bagaimana pendapat kalian kalau di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita semua? Apakah kalian percaya saya? Kata mereka, "Ya Muhammad, ma jarrabna bika kadiban qattun." Kami tidak punya pengalaman, kami tidak punya experience, kami tidak pernah mendapati engkau selama 40-an tahun tinggal di negeri kami, tinggal di negeri Mekah ini, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta walaupun cuma sekali. Padahal kalau ada pasukan kuda yang mau menyerang Mekah, namanya Mekah itu bukan kota kecil, kota metropolitan, kota besar. Kota besar mau diserang pasti pasukan kudanya harus banyak. Kota besar kalau mau diserang pasti ada bocoran informasinya. Ini pihak intelijen yang nggak pernah dengar, debu juga nggak kelihatan naik ke langit, gitu ya. Suara derap langkah kaki kuda kalau sudah dekat juga nggak kedengeran. Informasi nggak ada, telinga nggak mendengar, mata nggak melihat. Tapi jawaban mereka, "Kami percaya karena kau tidak pernah berdusta." Bahasa sekarangnya begini, walaupun Anda ngomong nggak pakai data, walaupun faktanya nggak begitu, asal Anda yang bicara, percayalah. Personal garanti tentang Rasulullah SAW. Ini kan puncak dari kredibilitas Rasulullah, puncak sidqnya, puncak kejujuran. Tapi tiba-tiba temanya berubah, plot twist. Yang tadinya anggapan orang Mekah itu bahaya sifatnya duniawi, ada penyerangan ke Mekah, ternyata ada yang jauh lebih besar bahayanya. Kata Nabi, "Fa inni lakum nadhirun baina yaday adzabin syadid." Saya memberikan peringatan kepada kalian, ada siksaan yang pedih di depan kalian, ada api neraka di depan kalian. Selamatkan diri kalian. Sehingga mereka speechless, nggak bisa ngomong. Oh, kirain pasukan kuda yang mau menyerang. Targetnya Rasulullah ingin ngetes sejauh apa tingkat kepercayaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Ternyata mereka percaya walaupun Rasulullah ngomong pakai data. Ini na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu, dan amanahnya. Orang
kesehariannya berdagang rihlata syita'i was-sayf. Kalau mereka pergi ke Yaman, mereka pergi 1 bulan perjalanannya. Pulangnya 1 bulan. Di Yamannya 1-2 bulan. Berarti total 4 bulan. 4 bulan ini kalau mereka meninggalkan barang berharga di rumah, khawatir hilang. Di rumah siapa mereka mempercayakan barang berharganya? Muhammad SAW. Dari situlah Rasulullah mendapatkan status pemberian, bukan hasil klaim. Saya adalah orang yang amanah, itu kan ngaku-ngaku. Tapi kalau orang lain yang mengatakan, tuh titip barang di rumah Muhammad, dia mah amanah. Kita tinggalkan 4 bulan pulang, Muhammad mana barang saya? Nih, lengkap semuanya, dikembalikan. Jadi yang susah itu bukan ngaku-ngaku, yang susah itu adalah diaku. Kalau ngaku gampang. Saya adalah orang yang. Tapi kalau diaku lebih susah. Apalagi diaku Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saja ngaku saya adalah orang soleh, saya ikhlas, saya orang yang beriman. Apakah Allah mengakui keikhlasan kita? Apakah Allah mengakui keimanan kita? Itulah yang cerita. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kehormatan. Apa maksudnya kehormatan? Kami mengenal Muhammad itu bukan orang yang serakah, bukan orang yang haus harta, bukan orang yang senang main wanita. Sejak kecil sampai detik ini kami tidak pernah mengenal Muhammad itu sosok yang culihin. Bahasa Indonesia culihin ya. Centil ke perempuan begitu ya. Orang yang pergaulannya bebas. Kami tidak mengenal Muhammad sosok seperti itu. Afaf, kehormatannya itu sangat terjaga. Dalam dagang, dalam bisnis, dalam jual beli, beliau adalah pedagang yang terhormat. Daripada barangnya laku tapi menjual kehormatan dan value yang selama ini dijaga. Dulu sebelum menikah dengan Khadijah kita pernah sampaikan ini. Rasulullah ketika dagang biasa ada tawar berapa harganya sekian gitu. Pembelinya merasa kurang yakin kalau Rasulullah menawarkan barang tapi tidak pakai sumpah. Karena umumnya pedagang untuk meyakinkan pembeli itu pakai sumpah. Seberapa? 100.000, 50.000, Pak, tunggu. Demi Allah, Bu, itu nanti 80.000. Demi Allah, nyenak sekali. Untuk meyakinkan sering pakai sumpah. Demi Allah kan 10.000 untuk nanti. Tapi Rasulullah enggak mengumbar sumpah untuk dapat omset. Sehingga pembelinya itu minta, ya Muhammad, atuqsimu billata wal uzza. Engkau berani gak sumpah pakai Lata dan Uzza? Kau tadi gak ada sumpah-sumpahnya sama sekali. Tiba-tiba wajah Rasulullah merah, marah, murka. Kata Nabi, ma'abattuhuma hatta uhlifa bihima. Saya tidak pernah menyembah Lata dan Uzza. Saya bukan penyembahnya. Untuk apa saya juga bersumpah dengan keduanya? Kata orang Cimahima, DHTK. Baik ke menjaga nilai yang dipegang, value perusahaan itu dipegang, walaupun harus kehilangan customer atau begitu. Afafahu, kehormatannya sangat dijaga. Rasulullah tidak akan mengabaikan value yang selama ini dibangun demi profit oriented, ya, demi keuntungan semata. Dan itu dikenal oleh penduduk Mekah, terhormat. BHTK. Maka tuh rumah kata kau bisa bihima. Dari ketika dibeli silahkan. Tapi kalau kau menuntut saya untuk bersumpah, saya nggak akan bersumpah. Nasab, sidq, amanah, afaf. Inilah profil sosok yang membawa transformasi dalam kehidupan kami. Dulu kami begini, yang mengubah kami orangnya seperti ini. Sosok profil sang pencerah, biografi sang pencerah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sistematis
retorikanya, pilihan diksinya, contoh-contohnya begitu luar biasa. Nah, poin berikutnya, ini kalau Ja'far pakai slide mungkin slide-nya begini-beginilah. Tapi karena dulu nggak ada PowerPoint, jadi lebih luar biasa yang seperti itu seperti Ja'far sebetulnya. Ringkasan dakwah Rasulullah SAW. Perhatikan sistematikanya. Contoh yang tadi disebutkan di slide pertama itu kemudian disebutkan di slide ketiga sekarang. Sehingga namun pasal masih ada hubungan fungsional dengan pasal-pasal sebelumnya, masih nyambung. Fada'ana ilallahi linuwahidahu wa na'budahu. Maka dia mengajak kami kepada Allah. Ilallah, bukan ila nafsihi. Ini penting. Ilallah. Ngajak manusia itu bukan untuk figuritas. Bukan hayu ke saya bukan. Tapi yuk berbarengan ke Allah. Dakwahnya Rasulullah SAW itu mengajak manusia untuk lebih religius, meskipun tidak harus kalian berkumpul di sekitar saya. Penting masalah oleh masuk orang. Penting ibadahnya ke Allah. Terserah kalian nanti mau ada di sekitar saya, mau ada di barisan saya, mau ada di dekat saya, komarinya. Penting jalannya kita sama-sama ke Allah. Fada'ana ilallah. Bapak Ibu cari ilmu. Terserah mau hadir di kajian saya silakan, mau hadir di kajian yang lain silakan. Yang penting cari ilmu, karena itu subhanallah, karena itu perintah Allah. Itu fada'ana ilallah. Tidak ada konflik of interest-nya. Keikhlasan dalam berdakwahnya. Nototima targetnya adalah tadayun syabi. Targetnya adalah bagaimana masyarakat itu menjadi lebih religius tanpa harus ada kepentingan pribadi. Kudu saya semuanya. Kalau dalam dagang misalnya, Bapak Ibu, badan kita itu butuh nutrisi. Dan salah satu nutrisi yang dibutuhkan dalam badan itu ada ini. Nah, nutrisi ini sudah kami kemas dalam satu pil. Nah, ini silahkan beli pilnya. Yang terbaik adalah kalau mau beli dari kami silahkan. Di tempat yang lain juga enggak silahkan ada. Tapi badan kita butuh nutrisi ini dan seterusnya. Ini makna fada'ana ilallah. Linuwahidahu wa na'budahu. Untuk mengabdi kepadanya, untuk mengesakannya. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan. Untuk meninggalkan sesembahan nenek moyang yang dulu kami sembah, nahnu wa aba'una. Ja'far ingin memberikan isyarat bahwa yang kami lakukan itu karena terbentuk oleh lingkungan. Karena kami melihat orang tua kami begitu, maka kami melakukannya juga. Bapak Ibu, jangan sampai kita beragama hanya karena orang tua saya Muslim, jadi saya ini Muslim. Apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah juga begitu? Bapak saya penyembah berhala, saya juga penyembah berhala. Bapak saya begini, saya juga begitu. Orang tua Muslim itu satu kenikmatan tersendiri, tapi kita sebagai anaknya dalam beragama jangan hanya lingkungan saya Muslim, banyak saya beda. Nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarah. Itu sebabnya wahyu yang pertama turun di dalam Al-Quran, perintah supaya berafiliasi kepada Islam itu atas dasar pikiran kita. Iqra, sok baca, sok analisa, silahkan kritisi, silahkan pelajari, silahkan banding-banding agama ini, silahkan mana yang lebih logis, mana yang lebih bisa diterima logika jiwa raga, mana yang lebih sesuai dengan fitrah. Itu berita agama. Karena Allah tidak ingin kita beragama itu hanya
dikasih dogma, dikasih doktrin, pokoknya mau percaya, tong bawa tatanya lah, pamali. Justru kita disuruh ikrar, baca. Satu-satunya kitab suci yang menantang umat manusia untuk membuat sesuatu yang sama itu Al-Quran. Kalau kalian tidak percaya, datangkan satu ayat seperti ini. Kalau kalian tidak percaya, datangkan satu surat seperti Al-Quran. Justru malah ditantang, justru malah membuka diri untuk dikritisi. Ini ya, kita mensyarah dari kata nahnu wa abauna gitu ya, dari sesembahan nenek moyang berupa batu dan berhala. Wa amarna bisidqil hadits, dan memerintahkan kami untuk berkata jujur karena beliau sudah memberikan contoh sebelumnya. Wa ada'il amanah, memerintahkan kami untuk menunaikan amanah karena beliau juga sudah mencontohkannya. Wa silaturahim, menyambung silaturahim. Wa nahana 'anil fawahish, dan melarang kami melakukan perbuatan nista. Fasaddaqna wa amanna bi, kami mempercayainya. Kenapa kami percaya? Karena sudah dicontohkan. Lalu kami beriman dan mengikuti wahyu yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Ringkasan dakwah Rasulullah yang dipresentasikan di depan Raja Najasyi mayoritasnya berisi tentang moralitas, common sense, yang itu semua bakal diterima. Nah, poin keempat, dulu kami begini, datang sampai cerah, akhirnya kami mengikuti dan percaya, dan beliau menyuruh ini, tapi kami harus membayar harganya. Resikonya karena kami mengikuti beliau, fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna wa fatanuna an dinina liyarudduna ila ibadatil awthan. Kemudian kaum kami memusuhi, menyiksa, mengganggu dalam menjalankan agama ini, agama yang menyuruh kami untuk berbuat baik tadi. Memaksa kembali menyembah berhala dari jahiliyah, makan bangkai dan seterusnya. Jadi kan menciptakan kondisi, kok begitu sih Amr bin As, kok pemimpin Quraisy begitu sih, menzalimi dan memojokkan kami. Qaharu zalamu dhayyaqu, memaksa, menzalimi, memojokkan. Dhayyaqu dari kata bikin sempit, dipojokkan. Terjajah di negeri sendiri, tidak bebas dalam memilih agama kami sendiri. Setelah menjelaskan resikonya, sampailah ke alasan kenapa kami datang ke negeri Anda. Jadi dulu kami begini, kami kenal pencerah yang mengubah, kami mengikutinya, kami bayar harganya, dan kami tertekan, maka kami datang ke negeri Anda. Kharajna ila biladika. Kalau dikasih judul Tuhan Raja, negeri Anda ini adalah the land of hope, tanah harapan yang mencari keadilan. Habasyah menjadi negeri harapan. Kharajna ila biladika, kami pergi menuju negara Anda. Wakhtarnaka ala man siwaka, dan kami ikhtarnaka itu artinya kami sudah inventarisir, kami sudah mengumpulkan semua data negeri mana yang layak untuk jadi destinasi kita mencari harapan. Negeri ini. Kalimat wakhtarnaka itu kami sudah melakukan studi komparasi, membanding-banding negara Anda dengan negara yang lain. Tapi ternyata negara yang paling layak untuk jadi tumpuan harapan adalah negara Anda. Wakhtarnaka. Kira-kira mendengarkan kalimat seperti ini, apa perasaan Raja Najasyi? Ternyata saya sukses dalam kepemimpinannya, bahkan diakui oleh orang yang jauh. Negeri ini adalah negeri harapan, saya pemimpinnya. Secara tidak langsung begitu. Wakhtarnaka. Bahkan di riwayat yang lain, Ja'far bin Abu Thalib itu menyitir hadis Rasulullah, disebut Nabi kami mengatakan negara Anda itu la yuzlamu indahu ahadun wa hiya al-sidqi. Pengakuan
pengakuan dari penduduk negara lain yang disampaikan secara terbuka di depan rakyatnya. Ini kan prestis, ada kehormatan tersendiri, ada kebanggaan tersendiri. Waqtarnaka ala man siwak wa raghibna fi jiwari. Dan kami berharap kami mendapatkan perlindungan Anda. Jiwar itu bisa bermakna tetangga, jiwar bisa bermakna perlindungan atau suaka juga. Wa rajawna alla nuzlama indaka. Dan kami harap kami tidak dizalimi di negeri ini. Selesai. Apa jawaban Najasyi, Raja Habasyah, Raja Najasyi? Kata beliau, karena mungkin sosok Raja Najasyi itu religius, sehingga respon pertama adalah, adakah wahyu yang diterima oleh utusanmu yang bisa engkau bacakan kepadaku? Karena kan tadi bicaranya agama apa yang membuat Anda dimusuhi oleh kaum Anda, meninggalkan negeri Anda dan datang ke negeri kami. Karena itu yang menjadi motivasinya. Karena itu yang jadi sebab Amr bin As memprovokasi Raja Najasyi. Gara-gara agama yang mereka anut nih, mereka akhirnya bikin rusuh di negeri kami. Khawatir bikin rusuh di negeri Anda, pulangkan. Concern dan fokus utama Raja Najasyi adalah, adakah wahyu yang diterima oleh Nabi Anda yang bisa kau bacakan kepada kami? Tantangan berikutnya, Bapak Ibu, kalau disuruh membacakan ayat Al-Quran di depan orang-orang Nasrani, kira-kira surat apa yang akan kita pilih? Pakai surat Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu surat Al-Quran, betul. Tapi apakah tepat kalau konteksnya ingin memikat hati dan kita ada di negeri mereka untuk, ya ini waraghibna fi jiwarika. Kami berharap negeri ini kami dapat perlindungan dan suaka. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Itu ayat Quran, itu firman Allah. Tapi Allah pun ketika menurunkan ayat itu ada asbabun nuzulnya. Maka memahami asbabun nuzul itu sangat penting untuk kapan surat itu kita pakai. Kira-kira kalau kita jadi Ja'far bin Abi Thalib, surat apa yang akan kita sampaikan? Penyambung pula gitu ya, ngajak ribut, yang menyinggung juga tidak tepat, yang pas, yang proporsional. Lalu misalnya menyampaikan, baik saya akan baca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar wassalli li rabbik, atau fakihu ma tabalakum minan nisa'i masna sawwaruma, atau wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala. Itu memang ayat Quran, tapi itu nyambung dengan konteksnya. Atau misalnya ada orang disuruh baca Quran di akad pernikahan, tapi surat yang dibaca at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Andinya kan baca ayat itu apaan Quran? Apaan Quran? Jadi ya, insya Allah yang bisa dipahami begitu ya. Kira-kira sekali lagi, surat apa yang akan kita baca kalau kita jadi Ja'far di sana? Pasti surat yang ini Raja Najasyi, mana persekutuan kita dengan Raja Najasyi? Kalau di diagram Venn gitu ya. Mana titik sekutu kita? Mana persamaan kita dengan dia? Mencari persamaan antara kita dengan yang Nasrani, mencari ayat di dalam Al-Quran yang ini sama-sama kita yakini, sama-sama kita sayangi, sama-sama kita hormati. Di titik ini kita klop. Maka yang dibaca oleh Ja'far, dan alhamdulillah Allah sudah menurunkan surat ini sebelum hijrah ke Habasyah. Surat apa yang dibaca? Surat Maryam dan kisah kelahiran Isa bin Maryam. Wisdom dalam berdakwah dan memilih ayat sesuai konteksnya. Percaya atau tidak Bapak Ibu, setelah mendengarkan surat Maryam,
Raja Najasyi dan semua menteri dan pemuka agama nangis. Nasrani dengar ayat Al-Quran nangis. Muslim dengar surat Maryam namun artinya. Jadi ikatan emosionalnya begitu kuat kalau mendengar cerita Maryam dan Isa putranya. Nanti silakan. Ya, sebetulnya saya ingin membacakan ayatnya dan mengharap kita mendengarkan surat Maryam dengan telinga yang dipakai oleh Najasyi, gitu ya. Kemudian membaca terjemahannya. Banyak di medsos sekarang orang Barat yang posisinya seperti Najasyi, kisahnya seperti Najasyi. Oh, ternyata di Al-Quran ada Jesus ya, ada Yesus, ada, dan mereka nyebutnya Yesus. Ternyata di Al-Quran ada surat Mary, surat Maryam, surat Khadijah tidak ada. Padahal Al-Quran turun ke Rasulullah, satu pun istri Rasulullah itu tidak disebut namanya, tidak jadi nama surat. Tidak ada Khadijah, tidak ada Aisyah, tidak ada Hafsah, tidak ada Saudah, tidak ada Zainab, tidak ada Sofia, juga satu pun istri Rasulullah, nama bapaknya tidak ada, bahkan anaknya juga tidak ada. Fatimah tidak ada, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, Abdullah, satu pun tidak ada. Bahkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dibanding dengan nama Isa di dalam Al-Quran jauh lebih banyak nama Isa. Apalagi dibanding dengan nama Musa. Lebih banyak lagi nama Nabi Muhammad cuma 4 kali disebut. Cuma 4 kali. Nabi Isa lebih dari itu belasan, 18-an. Nabi Musa itu 30-an. Sehingga kalau orang Barat baca Quran, ini diturunkan ke Muhammad kan. Kalau Quran itu dibuat oleh Muhammad, maka nama yang paling banyak adalah ada kecenderungan konflik of interest-nya gitu, kalau itu karya sendiri. Tapi ternyata lebih banyak nama yang lain. Silahkan baca surat Maryam dan silahkan baca terjemahannya sampai akhirnya Bapak Ibu setelah menangis. Ya, ini Allah menggambarkan di surat Al-Maidah. Ini surat Al-Maidah bukan surat yang dibaca oleh Ja'far ya. Yang dibaca oleh Ja'far surat Maryam. Surat Al-Maidah ayat 82-83. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang yang berkata, kami ini Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat pendeta dan rahib yang tidak menyombongkan diri. Apabila mereka mendengarkan, masalahnya mau dengar enggak? Wa idza sami'u, mau buka enggak telinganya? Mau baca enggak terjemahannya? Kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, kalian akan lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Quran yang telah mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Kalau ahli kitab baca Quran, mereka gak akan merasa asing. Kok mirip ya seperti di Taurat? Kok mirip ya seperti di Injil? Kok ada cerita ini? Kok walaupun versinya itu agak sedikit berbeda, tapi mereka selama fitrahnya masih terjaga akan merasa kisah-kisah Nabi zaman dulu versi Quran itu lebih pure, lebih menjaga kemuliaan dibanding yang ada di versi kitab lainnya. Seraya berkata, wahai Tuhan
kami telah beriman, catatlah kami bersama orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengarkan surat Maryam, Raja Najasyi bersyahadat, tapi tidak di depan publik, tidak diumumkan. Kenapa? Karena masyarakatnya masih belum siap dengan raja yang memilih agama lain, memilih menjadi Muslim. Amr bin As kembali memprovokasi. Kita pahami konteksnya sekarang. Kalau tadi surat Maryam dibacakan oleh siapa? Oleh Ja'far, itu tujuannya untuk memikat perasaan, memikat hati. Amr bin As memprovokasi Raja Najasyi bahwa umat Islam itu katanya menjelekkan Isa. Mereka tidak memuliakan Isa, mereka menghinakan Nabi Isa. Dan karena Amr bin As di depan Raja Najasyi saat itu masih musyrik, sudah ada catatan. Enggak kok, ternyata mereka tidak seperti yang disebutkan oleh Amr bin As. Sehingga Raja Najasyi juga minta pandangan, bagaimana menurut kalian? Kata Ja'far menyampaikan pandangan Islam tentang Nabi Isa. Karena bagi orang Nasrani, Nabi Isa itu dimuliakan lebih dari batas kemanusiaan. Bagi orang Yahudi, Nabi Isa itu dihinakan karena dianggap lahir dari hasil perzinahan. Ini terlalu mengangkat tinggi, ini terlalu merendahkan. Nah, Rasulullah SAW dalam Al-Quran diajarkan kita ini umat pertengahan, umatan wasato. Wasato termasuk dalam menyikapi Isa alaihissalam. Diangkat berlebih dari batas kemanusiaannya, tidak. Direndahkan dengan menyebut hasil perzinahan juga enggak. Tengah-tengah. Sehingga Ja'far ketika ditanya seperti ini, wahai Ja'far, bagaimana pandangan Anda tentang Isa? Pandangan Ja'far, naqul annahu Abdullah wa rasuluh wa ruhuh wa kalimatuh alqaha ila Maryam al-antra al-batul. Kami berpendapat, punya keyakinan bahwa Isa adalah hamba Allah. Di sini kejujuran dibutuhkan dalam masalah akidah, gitu ya. Tapi dengan cara yang sangat smooth, sangat gentle, sangat bijak. Dia adalah hamba Allah, utusan Allah, rohnya dan kalimatnya. Apa yang dimaksud dengan kalimatnya? Kun. Kalimat Allah itu kun, kaf dan nun yang Allah tiupkan, yang Allah instruksikan ke rahimnya Siti Maryam, kun, jadilah, maka terjadi. Kalau kelahiran Isa yang tanpa bapa itu mengundang decak kagum umat manusia, dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk melihat lebih jauh. Sehingga ada ayat begitu. Surat Al-Imran ayat 29. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Kalau kalian kagum, takjub, amazed dengan Isa yang lahir tanpa bapa, Adam itu lebih dari Isa tanpa bapa, tanpa ibu. Tapi di sisi Allah, baik Isa ataupun Adam itu gampang diciptakannya. Kun layakun. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Kalau kelahiran Isa yang amazing itu membuat orang memuliakan di atas batas kemanusiaan, kalau itu yang jadi sebabnya, maka Adam jauh lebih berhak untuk ditinggikan. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Abdullah
wa rasuluh wa ruhuh wa kalimatuh alqaha ila Maryam, yang disampaikan, yang diucapkan ke Maryam yang suci, azra artinya suci dan perawan, batul yang fokus dalam ibadahnya. Menariknya, plot twistnya adalah Najasyi membenarkan pandangan umat Islam, bukan membantah, menyangkal, menegasikan. Enggak, Isa enggak seperti itu. Tadi kata Najasyi sambil ngambil tongkat, kemudian bikin garis di tanah, ya, karena dulu mungkin belum pakai marmer. Garis di tanah, kata Najasyi, ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadal, ma ada Isa ibn Maryam. Bukan, ini penting ya. Bahkan para sahabat ini mereka menjadi produsen barang-barang, produk-produk yang disukai oleh orang Habasyah. Sahabat karena aslinya mereka pedagang tinggal di Mekah. Mereka pandai untuk menganalisa pasar, dianalisa marketnya. Ini marketnya punya kecenderungan apa sih? Oh, ternyata mereka suka dengan produk-produk kulit. Para sahabat mereka belajar. Ummu Salamah misalnya, spesialis produksi barang dari kulit, mengajar para sahabat keahliannya. Dan produksi kulit atau perusahaan milik para sahabat yang memproduksi kulit itu hasilnya disukai. Jadi kedatangan mereka di negeri Habasyah tidak menjadi beban untuk anggaran negeri Habasyah. Bahkan mereka menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Habasyah dengan kedatangan para migran. Berapa lama mereka tinggal? 15 tahun. Gagal ekstradisi, mereka jadi bagian dari kehidupan negeri Habasyah dan akhirnya Najasyi masuk Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a Najasyi fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa shaffa bihim wa kabbara alaihim arba'a takbirat. Kalau kita mencari hadis tentang salat gaib, cerita dalil tentang sholat gaib itu ketika Najasyi meninggal dunia. Najasyinya di Eropa, Najasyinya di Afrika. Nyampe beritanya ke Rasulullah. Rasulullah mengajak, ayo kita sholatkan Najasyi. Artinya kalau disolatkan dia muslim. Kalau disolatkan berarti dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini cerita tentang hijrah ke Habasyah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan cerita yang berikutnya. Saya kembalikan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita terbawa arus ya. Terbawa kondisi keadaan bagaimana seorang Ja'far. Ya, mudah-mudahan di sini bisa lahir Ja'far ya. Yang bisa negosiasi dalam segala hal, ya baik untuk ke atas berupa ke pemerintahan ataupun ke bawah ke masyarakat ataupun kepada yang berbeda dengan kita. Disitulah dipentingkan atau diperlukan seorang negosiator. Ya, subhanallah, luar biasa. Ya, baik bapak-bapak, maka kalian ada yang tadi kurang jelas mau bertanya ataupun bukan. Silakan Pak Ilmuanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Ustaz banyak sekali hikmah tentang bagaimana berdiplomasi dan terutama antar negara gitu ya, antaranya. Ada dua hal yang mungkin bukan pertanyaan tapi mungkin mau tanggapan. Yang pertama, Ja'far bin Abi Thalib itu adalah anak dari Abi Thalib. Artinya dia saudara dari Ali bin Abi Thalib. Betul ya? Sehingga mungkin kecerdasannya mirip-mirip gitu ya dengan Ali, sahabat Ali. Satu. Yang kedua, tadi menyampaikan tentang konsep diplomasi tauriah
konsep lagi takiyah yang mirip-mirip, yang tidak menyampaikan hal yang sebenarnya, tapi mungkin motifnya berbeda gitu. Mungkin mohon dijelaskan konsep itu masih tauriyah dan takiyah dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa lebih cerdas melihat ini orang ini ngomong ini maksudnya apa sih di balik itu gitu kira-kira. Terima kasih. Ya, silakan satu orang lagi, Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sangat berharga dan sangat berbobot Ustaz. Alhamdulillah saya dapat informasi tentang hal ini, terutama dengan istilah hijrah ya, dan diplomasi dari Ja'far bin Abi Thalib tadi dikaitkan dengan kondisi kenegaraan kita ini. Nampaknya sudah mirip-mirip ke punten ya, jahiliyah ya. Banyak hal yang kira-kira kena lah gitu ya. Nah, kalau bisa itu mungkin kita bisa mendatangkan seseorang yang seperti Ja'far Abi Thalib ini untuk memberikan sesuatu hal yang sangat kreatif dan diproduktif, serta juga sangat memberikan suatu kondisi yang insya Allah akan lebih baik lagi dari kondisi sekarang, khususnya kepada para pemimpin. Jahiliyah sudah berkembang kita ini, katakanlah kriminalitas, korupsi, penyalahgunaan jabatan dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira menurut Ustaz langkah-langkah ke depan dari semua pemuka negara kita ini, khususnya para pemuka agama? Ada langkah-langkah untuk perbaikan bangsa kita ini. Saya sangat tidak tega melihat ke depannya anak-anak kita, cucu-cucu kita dan seterusnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan doa dulu. Sebentar, Ibu, doa dulu, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang nasab dari Ja'far, memang masih ada hubungan darah ya dengan Ali bin Abi Thalib, sama-sama anaknya Abu Thalib. Meskipun Ja'far secara usia jauh lebih tua dari Ali bin Abi Thalib, karena Ali waktu Nabi diangkat jadi Nabi usianya masih 8 tahun. Nabi 40, Ali itu masih 8 tahunan. Cerdasannya mirip, fisiknya juga mirip. Kalau di Turki itu ada Top Kapolres di Istanbul, itu ada pedang Ja'far, ukurannya besar, gambaran bagaimana tubuhnya juga yang tegak perkasa, tinggi besar. Sebagaimana Ali juga begitu, fisiknya itu sangat kuat. Kalau dipegang oleh Ali, tangannya Ali itu bisa nyekek seperti gigitan singa, kekuatan genggaman. Yang kedua tadi tentang tauriyah dan taqiyah. Tauriyah ini konsepnya digunakan dalam 3 hal saja. 1 dalam perang, 2 dalam mendamaikan, 3 dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Di luar itu tidak. Di luar itu sidq dan kejujuran menjadi sebuah keharusan. Tapi kalau di luar itu masih terus-terusan tauriyah, nah ini berarti ada sesuatu yang disembunyikan gitu ya. Dengan tetangga masih seperti itu, padahal tidak sedang perang gitu. Padahal tidak sedang mendamaikan misalnya. 3 hal itulah yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Sebetulnya begini, redaksi hadisnya adalah 3 kedustaan kalian. Tapi para ulama ketika menjelaskan hadis ini, yang dimaksud bukan dusta bohong yang sama sekali nggak ada kaitannya, yang 180 derajat itu diametral gitu ya dengan kata-katanya. Yang dimaksud dengan dusta yang dibolehkan dalam tanda petik dustanya adalah tauriyah tadi. Jadi kalau tidak perang, kalau tidak menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak dalam tujuan mendamaikan, berarti itu sedang takiyah. Berarti sedang menutup-nutupi sesuatu yang menganggap ya situasinya mungkin buat dia perang terus-terusan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Di luar 3 hal tadi bukan tauriyah. Takiyah. Pertanyaannya
Jadi kalau saya melihat di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, ini kan menarik. Tujuan pendidikan nasional ternyata nomor satu adalah iman dan takwa. Tapi yang jadi pertanyaan, porsi pendidikan iman dan takwa dalam pendidikan dan kurikulum kita berapa banyak sih? Padahal itu nomor satunya. Kalau tujuan pendidikan nasional nomor satunya kalau kita lihat dan baca. Sehingga akhirnya saya pribadi punya kesimpulan, antara destinasi dengan rute itu gak nyambung. Kita mau kemana? Mau ke Jakarta. Rutenya kemana? Ke Surabaya. Kan tujuannya iman takwa. Kalau nomor satu iman takwa, maka prioritas dalam kurikulum juga bagaimana supaya murid-murid belajar itu iman takwa. Tinggal dicek pelajaran agama seberapa persen dalam satu pekan, begitu ya. Lingkungannya, tujuannya, targetnya membentuk keimanan dan ketakwaan sebelum skill-skill yang lainnya itu dibentuk. Ya, sebelum kemampuan yang lain itu diasah, gitu. Nomor satu adalah iman dan takwa. Sehingga ada istilah begini, Indonesia mah katanya orangnya jago dalam menyusun konsep, tapi kalau sudah tataran aplikasi kemana? Ini ya kalau segalanya kita awali dari pendidikan, begitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan perhatian nanti ke depan. Dan poinnya iman itu, Bapak Ibu, kalau perspektif kita tentang iman, maka pendidikan yang menghasilkan tujuannya keimanan itu setidaknya ada 6 sesuai dengan rukun iman. 1, ketulusan, buah dari iman ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, pengawasan, buah dari iman kepada malaikat, kanan dan kiri ada raqib dan atid. Jangan sampai kemudian berpikir kita lagi sendirian, mumpung tidak ada yang melihat. You never walk alone. Kamu tidak pernah jalan sendirian, kata pecinta bola. Kanan dan kiri ada raqib dan atid. Kamar ditutup, gorden ditutup sendirian di depan gadget, mumpung tidak ada orang yang tahu. Ini gagal dalam pendidikan keimanan. Karena iman ke malaikatnya tidak terbangun. 1, tentang ketulusan. 2, tentang pengawasan. 3, tentang pedoman, pegangan, panduan, buah dari iman kepada kitab, supaya tidak salah arah, supaya punya rute, supaya punya guidance. Kalau kita lagi naik kereta, ketemu kereta, ini kan bingung, ini yang sedang bergerak, kita atau dia? Gitu. Kita lagi di jalan, lampu merah, mobil yang di depan kita itu maju, refleks kita ngerem, itu sudah terang mundur. Padahal dia yang maju. Sehingga kadang kalau di tengah arus seperti tadi, kita butuh satu titik yang jadi acuan. Ini sebetulnya siapa yang bergerak, siapa yang diam, dan seterusnya. Acuan yang tidak pernah berubah, acuan yang tidak pernah bengkok, nilai dan value yang tidak berubah seiring dengan zaman. Kadang satu nilai di zaman yang lalu dianggap tabu dan aib, tapi di zaman berikutnya dianggap hal yang biasa. Tapi nilai yang dibawa oleh Al-Quran itu tidak akan berubah seiring dengan zaman. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Sehingga balik lagi, apakah value ini selaras dengan nilai Quran? Itu yang jadi pegangan. Dan keempat, iman kepada Rasul, buahnya adalah siapa yang jadi role model. Kadang kehilangan role model membuat kita juga jadi bingung. Harus seperti apa sih kita itu? Gajah, ada cerita gajah di Afrika itu liar. Kemudian didatangkan gajah dewasa jantan masuk ke kawanan gajah tadi, akhirnya mereka jadi tertib, nggak liar lagi. Jadi kadang sosok yang bisa menjadi role model, menjadi contoh, itu bisa menundukkan kepuasan keliaran kawanan
gajah, apalagi manusia. Kalau istilahnya sekarang kita apa? Setidaknya dalam keluarga. Ini katanya Indonesia ini fatherless country, negara yang kehilangan role model dari sosok ayahnya. Fatherless country. Harus melihat role model kita ditetapkan yang terbaik tentunya. Ini buah dari iman kepada Rasul. Kalaupun misalnya sekarang profil pelajar Pancasila, kan begitu sekarang ya, profil pelajar Pancasila, nggak masalah sebutannya profil pelajar Pancasila, tapi nilai-nilai dan value-nya mudah-mudahan tidak keluar dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ini yang keempat. Yang kelima, iman ke hari akhir. Kalau tujuan pendidikan itu adalah menciptakan peserta didik yang beriman, maka yang kelima, apakah peserta didik kita itu sadar semua perbuatannya itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Karena kalau iman ke hari akhir, pasti dia akan menganggap dunia bukan segala-galanya. Bapak Ibu yang saya pahami, arus modernisasi itu targetnya 3: memutus dari Tuhan dan menggantikannya dengan alam, dari God jadi universe, dari sunnatullah jadi ini alam semuanya serba alam, universe. Yang kedua, memutus orang dari ruh, soul, jiwanya, sehingga fokus hanya kepada ragamnya. Yang ketiga, memutus orang dari akhirat, afterlife, sehingga fokus hanya kepada dunianya saja. Diputus dari Tuhan, diputus dari ruh, dan diputus dari hari akhir. Fokusnya hanya kepada alam sekitar, fokusnya hanya kepada badan, dan fokusnya hanya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Sementara iman ke hari akhir itu bagian dari rukun iman. Peserta didik yang beriman adalah yang ini kalau ditanya Allah nanti gimana ya? Ini kalau nanti kalau di dunia auditor itu aturable, bisa diatur. Cicai lah kalau di dunia mah gitu ya. KAP itu lah yang penting kenal dekat dan seterusnya. Tapi audit yang tidak bisa aturable adalah audit Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Iman ke hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Peserta didik yang beriman, peserta didik yang punya sikap positif terhadap keputusan Allah. Qada dan qadar itu kan tentang decision makingnya Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan frame Allah yang Maha Pengasih, dengan frame Allah yang Maha Bijaksana, dengan frame Allah yang Maha mengetahui segalanya, sehingga keputusan yang dibuat Allah juga pasti karena saya, pasti karena kebijaksanaannya, dan pasti karena ilmunya. Kalau ada seorang top leader yang dikenal dengan sayangnya, bijaknya, pintarnya mengambil sebuah keputusan, gak mungkin keputusannya ini akan menyengsarakan. Logika yang sama juga untuk qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa aku begini, aku gak kuat, bunuh diri saja. Akhirnya mentalnya lemah karena iman kepada qada dan qadarnya. Allah a'lam bishawab. Saya kira mungkin konsep dalam tujuan pendidikan mungkin bisa diterapkan dan lebih real dalam aplikasinya. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah. Jadi tadi kembali kepada pokoknya, kita hanya baru kepada rukun iman, rukun Islam. Iman, Islam itu aja. Ihsan, sudah mengenal kepada ihsan. Jadi dari sini tadi bisa ditambah, yaitu mengenai tentang apa yang dalam keadaan kita itu adalah ihsan. Jadi kalau Pak Yusuf tadi mengatakan lebih itu, maka awalnya dari diri dulu, keluarga, kemudian baru ke masyarakat. Jangan kita meraih dulu yang jauh, padahal dari dirinya sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan kita itu kita tidak open. Menginginkan ke bulan, tapi malas untuk menginjak bumi. Ya, ingin ke bulan, tapi bumi tidak diinjak. Ya, artinya kemana lah kita, nggak ada arah. Baik, untuk selanjutnya silakan mana Pak Eman, Ibu dari Ibu Betty mengaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, pertanyaan pertama mengenai ini kan Rasulullah itu dididik amanah barang harta benda.
Tadi kan perginya 1 bulan, pulangnya 1 bulan, di perjalanan 2 bulan, sekitar 4 bulan gitu. Nah kalau dititipi barang-barang seperti itu, bukannya Rasulullah juga saudara yang pergi juga berdagang gitu. Nah ketika misal, saya kan nggak tahu ya. Nah ketika Rasulullah berdagang, terus si harta benda titipan Quraisy itu disimpan di mana gitu? Dititipin ke siapa? Itu sih pertanyaan saya mungkin ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernah dengar kalau Najasyi itu seperti Firaun dalam hal itu adalah sebuah gelar gitu. Jadi Najasyi itu bukan nama asli katanya, gitu. Seperti Firaun bukan nama asli. Nah apakah Najasyi yang waktu pertama kali didakwahi oleh Ja'far sama dengan Najasyi yang dapat kabar Rasulullah wafat Najasyi itu? Apakah itu Najasyi yang sama atau berbeda gitu? Jadi apakah masuk Islamnya itu saat itu juga mendapat dakwah terus langsung masuk Islam Najasyi yang pertama itu gitu? Apakah sama itu ya dan berdakwah? Kemudian yang ketiga, kalau begitu usia Ja'far itu berapa ya saat berdakwah itu? Soalnya keren banget gitu. Baik. Dulunya tadi tanya. Yang pertama, Rasulullah saudagar barang dititip di mana? Ya, barang dititip di rumahnya. Walaupun di rumahnya misalnya Rasulullah sedang tidak ada, tapi rumah Rasulullah rumah yang aman untuk dititipkan barang. Aman, amanah, satu akar kata. Jadi orang yang amanah adalah orang yang bisa memberikan security, memberikan rasa aman. Dan ada kejadian Rasulullah ini, kita agak loncat sedikitnya. Waktu Rasulullah hijrah sallallahu alaihi wasallam, hijrah ke Madinah, Rasulullah minta Ali bin Abi Thalib mengembalikan barang-barang yang ditinggalkan di rumah. Jadi walaupun Nabi pergi, barang di rumahnya tetap aman. Ali kan pergi ke Madinah. Siapa yang mengembalikan barang-barang di Mekahnya? Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya safety box-nya itu betul-betul terjamin lah, walaupun Rasulullah pergi, tapi betul-betul bisa dijaga. Gitu. Dan yang paling penting adalah saat dikembalikan barangnya itu utuh, ada semuanya, walaupun Rasulullah pergi. Ini pertanyaan bagus juga karena akhirnya kita belajar bahwa Rasulullah itu yang tidak terikat dengan, bukan tidak terikat. Sudah otomatis sistemnya berjalan walaupun Rasulullah tidak harus mengawal dirinya begitu barangnya dilihatin terus. Yang penting sistemnya jalan. Ini yang pertama. Yang kedua, Najasyi itu gelar sebagaimana Kisra, Kaisar, sebagaimana Firaun. Firaun nama aslinya ada yang mengatakan Ramses II, ada yang mengatakan Amenhotep III, ada yang mengatakan macam-macam lah. Pokoknya itu bukan nama asli. Firaun yang dulu memungut Musa dari sungai, Firaun yang sama yang ditenggelamkan Allah ke dalam laut. Musa dari bayi sampai Musa jadi nabi, Firaunnya sama. Panjang umurnya, sehat fisiknya, cukup nutrisinya, gizi istana. Raja Najasyi nama aslinya Ashamah. Tapi dikenalnya Najasyi karena ini panggilan kehormatan gitu ya. Seperti presiden, gubernur, Pak Wali, saha Pak Wali teh bulan, saha Pak Gubernur teh bulan, saha Pak Presiden teh bulan. Najasyi. Nama aslinya Ashamah. Najasyi yang berdialog dengan Ja'far, Najasyi yang sama yang disolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin gizi orang zaman dulu itu tidak ada seblak Rafaelnya, sebenarnya. Jadi jajanannya itu lebih, makanannya itu lebih terjaga dan baik, sehingga life span ya, harapan usia hidupnya itu lebih panjang. Gitu. Kalau sekarang kan kadang 35 sudah ada sakit ini, sakit itu, gitu. Bahkan di salah satu podcast seorang dokter menyebut kemungkinan besar 10-20 tahun ke depan yang akan laku adalah bisnis cuci darah, hemodialisis. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang itu mereka banyak jajanan yang bergula, dan akhirnya mungkin
lifespan-nya juga makin pendek. Di negara-negara hari ini yang dikenal dengan nutrisinya bagus, kesehatan gizinya baik, cenderung umurnya panjang-panjang, lifespan-nya panjang-panjang. Malah kelebihan, apalagi bagi seorang raja, pasti ada tim kedokteran yang ngecek ini kurang natriumnya, ini kurang kloridanya, ini kurang macam-macam, dan seterusnya. Yang ketiga, usia Ja'far. Saya tidak tahu. Saya nggak tahu dengan pasti berapa persisnya usia Ja'far saat hijrah ke Habasyah. Yang jelas umumnya sahabat itu di bawah usia Nabi. Yang paling senior Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun di bawah Nabi. Umar bin Khattab 13 tahun di bawah Nabi. Utsman bin Affan 11 tahun di bawah Nabi. Ali 30 tahun di bawah Nabi. Ya, kalau boleh prediksi, estimasi, mungkin usia Ja'far itu 20 sampai 30-an. 20 sampai 30. Jadi mahasiswa S2 lah. Mahasiswa S2 S3. Kurang lebih usia Ja'far 20-an. Persisnya saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak sih. Terima kasih Ustaz. Mungkin yang tadi menyampaikan pertanyaan saya harap tidak puas. Jadi terus kita bertanya, mencari dan mencari. Jadi itulah. Kalau masih ada Pak Hari dari Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini, di Al-Quran itu ada istilah Nabi Isa itu sebagai Al-Masih Isa. Lalu selanjutnya juga ada sebutan Al-Masih. Itu apa bedanya Al-Masih di Nabi Isa sama Al-Masih di Dajjal? Ya, jadi kalau kita menyebut Al-Masih untuk Dajjal harus disatukan. Al-Masih Dajjal, Al-Masih yang palsu. Al-Masih yang palsu. Kalau menyebut Dajjal saja juga boleh. Tapi kalau hanya menyebut Masih, Al-Masih untuk Dajjal, tanpa disebut Dajjalnya, akan rancu nantinya, gitu ya. Akan rancu. Al-Masih itu yang diurap, yang diusap, masaha yang sahu itu artinya membasuh sesuatu, mengurapi sesuatu. Sehingga kalau kenapa Dajjal disebut Al-Masih Dajjal? Karena Dajjal ketika muncul, pertama dia akan muncul sebagai tokoh revolusioner, pembawa perubahan di dunia. Berkembang, banyak pendukungnya, disupport, banyak subscribernya, nambah followernya, akhirnya naik, ngaku saya adalah Isa, the false Messiah. Kalau terjemahan Masih Dajjal, gitu ya, the false Messiah, Al-Masih yang palsu. Setelah banyak orang yang percaya dengan klaim bahwa dia adalah Isa, karena bisa menghidupkan yang mati, bisa menurunkan hujan dan seterusnya, naik lagi klaimnya, saya adalah Tuhan. Puncaknya Dajjal menuhankan dirinya sendiri, sehingga yang percaya akan dapat kelebihan-kelebihan, akan dapat tanahnya jadi subur, hujannya jadi turun, gitu. Sementara yang tidak percaya, tanahnya jadi kering, orangnya jadi susah, ekonominya jadi hancur dan seterusnya. Jadi ya, namanya manusia akan lebih mudah menerima kalau sesuatu itu datang secara gradual, tidak ujung-ujung saya Tuhan, pasti berontak lah. Tapi saya tokoh revolusioner. Fir'aun juga tidak mengaku jadi Tuhan di hari pertama memimpin. Tapi dengan prestasi, keberhasilan, kesuksesan, achievement ini dan itu, percaya dirinya meningkat, orang-orang itu tersihir dengan kehebatannya, dengan pencapaiannya, baru sebenarnya saya ini adalah Tuhan. Oh, pantesan, itu akan lebih ini, gitu ya. Dan setan juga begitu. Setan itu tidak langsung mendorong manusia ke neraka, tapi step by
Al-Qur'annya khutuwatis syaitan. Khutuwat itu step by step. Karena step by step, langkah demi langkah, maka yang paling dibutuhkan oleh syaitan adalah waktu. Mintanya ke Allah, kasih saya waktu. Saya butuh waktu. Karena plan saya, rencana saya itu gak bisa dikerjakan dalam sehari semalam. Khutuwati syaitan, minta panjang umur sampai hari kebangkitan. Dan jalan akan sama seperti itu. Kata Nabi, hari pertama datang seperti 1 tahun. Hari kedua datang seperti 1 bulan. Hari ketiga datang seperti 1 pekan. Hari berikutnya seperti hari-hari kalian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf dibatasi saja mungkin ya, kalau memang masih ada pun insya Allah kita simpan sampai tahun depan ya, tahun depan 2025, mudah-mudahan sehat dan panjang usia insya Allah ya, sehingga bisa tetap kegiatan bisa dilaksanakan ya insya Allah. Ustaz, lalu ini terakhir Ustaz Siap. insya Allah kita ketemu lagi di tahun 2025 ya insya Allah. Maka bagi Bapak Ibu yang masih penasaran hal mengenai tentang hijrah ke Habasah ya, dan semua dengan apa yang terjadi ya, mungkin nanti ditanyakan Ari tadi teh ya lawannya Ja'far teh siapa, apakah Amr bin As itu berimannya kapan? Lah itu masih panjang Pak ya, karena waktu itu belum masuk Islam ya, jadi masih dia sebagai utusan dari Abu Jahal lah. Gitu. Nah, jadi inilah yang kita dapat di kesempatan ini, sungguh sangat bermanfaat bagi kita kalau kita bisa merenungi, meresapi dan mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi di zaman Rasulullah tersebut. Insya Allah kita akan mengambil hikmahnya. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan katsiran di ini atas bahasan yang sangat berarti dan bermakna juga mendalam bagi kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil pada pelajaran dan bisa mengamalkan. Minimal kita bisa menjadi cermin bagi kita bagaimana perjuangan kita dan seperti apa yang harus kita lakukan. Itulah diantaranya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sesuatu dari pelajaran ini. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan kita bersama-sama bacakan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi